Shalom keluarga damai yang diberkati dan mengasihi Tuhan. Berjumpa kembali di dalam Sama 9 Juli 2021. Tanpa terasa kita sudah melalui setengah tahun lagi di tahun 2021 dan masih dalam situasi pandemi COVID-19. Mari pada kesempatan yang baik ini kita sama-sama merenungkan sabda Tuhan dengan tema memanusiakan sesamaku, agar kita tetap arif menjadi manusia di tengah krisis kemanusiaan yang melanda kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabdanya, mari kita mohonkan pertolongannya di dalam doa. Bapa yang kami kasihi, yang kami kenal dalam diri Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas hidup dan cinta Tuhan yang terus kami rasakan hingga hari ini. Menjadi berkat yang kami patut syukuri ketika Tuhan masih mau menyapa kami saat ini melalui sabda-Mu yang agung. Mampukan kami untuk mendengar dan menjadi pelaku firman-Mu yang baik. Kini bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan sapaan-Mu. Bapak Ibu, bacaan kita pada hari ini terambil dari surat Kolose 4 ayat 2-18. Surat Kolose 4 ayat 2-18. Perkenankan saya membacakan untuk Bapak Ibu dari Kolose 4 ayat 2-6. Selebihnya Bapak Ibu dapat membaca dan memerhatikan dengan seksama secara mandiri bacaan kita. Surat Kolose 4 ayat 2-18. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan firman itu siang malam, dan terlebih bagi kita yang menjadi pelaku firman. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengingat satu kisah yang disampaikan oleh seorang rekan pendeta dari Jakarta tentang almarhum pendeta Kuntadi. Dalam satu kesempatan perjalanan bersama pendeta Kuntadi, pendeta ini memperoleh telepon dari salah seorang anggota jemaatnya. Menutup pembicaraan dari seberang dengan jemaatnya, pendeta ini menyampaikan dengan santun, "Baik Bu, nanti saya bantu dalam doa." Rupanya jemaat ini menghadapi kesulitan dan mohon pendeta jemaatnya untuk ikut mendoakannya. Seusai menutup telepon, pendeta Kuntadi menegur pendeta tersebut dan katanya, "Sekarang menepilah." Pendeta yang baru saja mengakhiri teleponnya itu kebingungan dan bertanya-tanya, "Ada apa Pak Kun?" Jawab Pak Kuntadi melanjutkan perintahnya, "Sekarang juga berdoalah untuk ibu itu. Jika kamu menundanya, kamu akan lupa. Padahal kamu sudah berjanji. Atau kamu memang menjanjikan yang manis untuk menyenangkan jemaatmu?" Pertanyaan Pak Kuntadi mengakhiri kisah dari teman pendeta senior kepada kami dan meminta kami untuk merenungkannya. Bapak Ibu, pernyataan pendeta Kuntadi ada benarnya. Entah dikarenakan kita memang tidak memiliki waktu atau memang kita tidak tahu bagaimana memperlakukan sesama dengan baik. Mungkin kita berpikir bahwa janji yang dibalut kata-kata manis dan menguatkan seperti "saya bantu dalam doa", "saya dukung dalam doa", dan kalimat-kalimat sejenis menghindarkan kita dari tanggung jawab berbuat baik kepada sesama. Toh kita menganggap kata-kata manis itu sudah merupakan bentuk dukungan kita kepada orang lain. Pertanyaannya,
Apabila orang tersebut mengetahui bahwa kita tidak sungguh mengingat Dia di dalam doa kita dan kita tidak pernah mendoakannya, apakah mereka tidak kecewa? Bisa dipastikan bahwa mereka sangat kecewa. Kata-kata penguatan yang mana kita berharap dapat memberkati, sebaliknya malah menjadi sandungan. Ingatlah nasihat Paulus, hendaklah kata-kata kita senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Dan kata-kata manis tidak cukup menggambarkan apakah kita mengutarakannya memang karena dimotivasikan oleh kasih. Oleh karena itu, kata-kata tidak cukup. Perlu kita tunjukkan juga melalui tindakan kita kepada sesama. Bapak Ibu, mari kita belajar bagaimana Paulus memperlakukan sesamanya. Bukan saja melalui kata-kata, namun juga tindakannya. Kita memahami bahwa surat Paulus berisi banyak nasihat tentang bagaimana hidup dan mengimplementasikan kasih dalam kehidupan bersama. Di setiap akhir surat, biasanya Paulus menutup dengan nasihat umum dan salam untuk penerima surat. Sedangkan dalam bacaan kita mendapati Paulus menyebutkan sederet nama dan sangat mungkin adalah orang-orang terdekat dan teman sepelayanan Paulus. Paulus bukan saja memberi nasihat, namun juga menyebut permintaan untuk menerima orang-orang yang akan datang kepada mereka. Cara Paulus mengingat dan memperlakukan sesamanya terlihat tulus dan penuh kasih. Jika tidak, Paulus tidak akan memberi perhatian pada kebutuhan dari teman-temannya untuk bisa diterima oleh saudara-saudaranya di Kolose. Tentu hal ini menjadi pembelajaran untuk kita, bagaimana kita memperlakukan sesama kita juga dengan cara yang tepat. Sesama kita bukanlah objek kebaikan, oleh karena itu jangan beri kepada mereka kebaikan yang dibungkus dengan kepura-puraan. Juga bukan kebaikan yang dimotivasikan kepentingan tertentu. Sesama kita adalah manusia kekasih Allah. Oleh karena itu, berikan kebaikan yang dilakukan dengan tulus dan semata-mata dimotivasikan kasih. Hanya dengan jalan demikian kita menyatakan kasih Tuhan yang sesungguhnya kepada sesama. Tuhan memberkati pelayanan dan kebaikan Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan kami boleh merenungkan sabda-Mu. Bantu kami Tuhan jika ada masih banyak hal yang tidak kami pahami, juga belum dapat kami kerjakan di tengah kehidupan kami. Biarlah kami terus berproses dengan Tuhan, agar setiap hari kami diubahkan untuk semakin mengerti apa yang seharusnya kami kerjakan. Khususnya hari ini kami mencoba memahami bagaimana kami dapat berbuat baik dan memperlakukan sesama kami dengan tepat, sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekian Samas kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga damai sekalian.